never slow up, no I don't take shit, I got no love. Halo juga Ferrari. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, membawa 5 pemain di posisi back. Pemain-pemain tersebut adalah Bagas Kava, Kadek Arel, Komang Teguh, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, dan Haikal Al-Hafiz. Seperti diketahui, Shin Tae-yong menggunakan formasi andalan dengan sistem 3 back. Maka 2 pemain akan bertugas sebagai wingback. Dalam pemanggilan ini ada Haikal dan Frankie di posisi back sayap kiri. Sementara di kanan ada Bagas dan Ferrari yang biasa dipasang di posisi tersebut. Hal yang jadi perhatian adalah posisi wingback kiri yang dipilih Shin Tae-yong. Khusus untuk Frankie, pelatih asal Korea Selatan ini sudah cukup paham dengan anak asuhnya tersebut. Pasalnya, pemain muda asal Persikabo 1973 tersebut sudah menjalani TC jangka panjang bersama Timnas U20 Indonesia. Satu pilihan yang menarik adalah pemanggilan Haikal ke skuad Garuda. Haikal adalah pemain muda milik PSIS Semarang. Dia pada Liga 1 2023-2024 sudah bermain dalam 4 pertandingan bersama tim Mahesa Jenar dan sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatih Gilbert Agius. Pemain berusia 22 tahun tersebut menggantikan posisi Zaki Ashraf dari PSM Makassar, yang tidak dilepas oleh klubnya. Namun, hal ini jadi kabar baik karena pemain tersebut cukup meyakinkan di posisi sebagai bek kiri. Memiliki kaki kiri yang dominan, Haikal sudah ditempa di SEA Games 2023. Pada turnamen tersebut, dia tampil dalam 2 pertandingan. Satu laga krusial dilewati Haikal saat bermain di final. Dia bertugas menggantikan posisi Pratama Arhan yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia tidak memasang target tinggi di Piala AFF U23 2023. Namun, Shin Tae-yong menggunakan ajang ini untuk membangun tim akan bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2023. Datangnya Haikal dan Frankie bisa jadi siasat Shin Tae-yong untuk audisi di posisi bek kiri. Sebelumnya, posisi tersebut menjadi tempat Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil Timnas, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shane Patinama, yang bermain di Eropa, berperan penting dalam kemenangan Viking FK di divisi tertinggi kompetisi Norwegia. Shane Patinama dipilih sebagai bagian dari starting line-up saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor akhir 3-1 di Arasen Stadion pada hari Minggu, 13 Agustus 2023. Dalam pertandingan tersebut, Shane Patinama bermain sepanjang pertandingan sebagai bek sayap kiri. Usai pertandingan, Shane Patinama memberikan tanggapannya. Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang. Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar, tulis Shane Patinama dalam unggahan Instagramnya. Dalam laga itu, 3 gol untuk Viking FK dicetak oleh Nick D'Agostino pada menit ke-51, Lars Jørgen Salvesen, dan Marcus Solbakken pada menit 33. Sementara 1 gol untuk Lillestrøm diciptakan oleh Thomas Lehne Olsen pada menit 91. Dengan hasil tersebut, Viking FK saat ini menempati posisi kedua dalam klasemen Eliteserien 2023 dengan total 41 poin. Jumlah poin yang berhasil dikumpulkan oleh Viking FK sama dengan tim pemuncak klasemen, Bodo Glimt. Kemenangan Viking FK atas Lillestrøm merupakan kemenangan ke-9 secara beruntun dan Shane Patinama turut berperan di 9 laga tersebut. Artinya, Shane Patinama telah berkontribusi selama 810 menit untuk membantu Viking FK mencatatkan rekor yang mengesankan tersebut. Hingga pekan ke-18 dalam kompetisi Eliteserien ini, Viking FK telah berhasil meraih 13 kemenangan, mengalami 3 kekalahan, dan 2 kali bermain imbang. Di sisi lain, jelang kontra Malaysia di Piala AFF U23, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berikan target khusus ke Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong. Tak main-main, Erick Thohir menginginkan Shin Tae-yong mampu membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 di Qatar.
Menurut Erick Thohir, lawan Malaysia di Piala AFF U23 Thailand merupakan pertandingan persiapan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Asia U23 di Qatar. Jadi kita siapkan turnamen AFF ini untuk kita mempersiapkan diri tampil di kualifikasi AFC U23, ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram. Hal itu karena Erick Thohir tak menargetkan apa-apa ke Shin Tae-yong di Piala AFF U23 Thailand kali ini. Erick Thohir justru memasang target ke timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar. Namun, timnas Indonesia U23 harus berjuang terlebih dahulu di babak kualifikasi menghadapi China Taipei dan Turkmenistan. Pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U23 Qatar akan digelar pada bulan September mendatang. Kualifikasi AFC U23 itu September. Kita lawan China Taipei dan Turkmenistan. Kalau itu masuk, kita ke AFC Asia di Qatar pada April, itu target utama, tambahnya. Ramadan Sananta berambisi membawa ketajamannya di Persis Solo ke timnas Indonesia U23. Ia akan memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Sejauh ini, bersama Persis di BRI Liga 1 2023-2024, Ramadan Sananta berhasil membukukan 4 gol dari 7 pertandingan. Pencapaian itu membuatnya untuk sementara menjadi penyerang lokal terjauh. Tentunya saya sangat senang bisa mencetak 4 gol di Liga 1. Saya harus bekerja keras terus di Liga 1 dan di Timnas Indonesia U23, ujar Ramadan Sananta. Kalau Coach Shin Tae-yong mempercayakan saya akan memberikan yang terbaik, tambahnya menambahkan. Ramadan Sananta lalu bicara soal persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala AFF U23 2023. Ia menegaskan, semuanya berjalan cukup baik meski pemusatan latihan baru dilakukan pada Kamis, 10 Agustus 2023. Selangkah demi selangkah akan latihan terus, untuk menjalani kekompakan pemain, imbuh penyerang berusia 20 tahun ini. Piala AFF U23 2023 akan berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Rombongan Timnas Indonesia U23 sudah bertolak ke negeri Gajah Putih pada hari ini, Senin, 14 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 sudah tiba di Thailand untuk mengikuti Piala AFF U23 2023. Skuad Garuda Muda bertolak ke negeri Gajah Putih pada hari ini, Senin, 14 Agustus 2023. Sebanyak 23 pemain diboyong pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong. 4 diantaranya yang berstatus pemain pengganti yaitu Nuri Agus Wibowo, Titan Agung Bagus Fawzi, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Muhammad Haikal Al-Hafiz. Nuri Agus Wibowo memanggil Shin Tae-yong untuk menggantikan Muhammad Adi Satrio. Sementara Titan Agung Bagus Fawzi mengisi tempat Fajar Fatur Rahman. Lalu Muhammad Kanu Helmiawan menggantikan peran Rizky Ridho. Sedangkan Muhammad Haikal Al-Hafiz menjadi pengganti Zaki Ashraf. Meskipun pemain tidak komplit, mereka berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur, ujar Shin Tae-yong di sadur dari laman PSSI, Senin, 14 Agustus 2023. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, tambahnya menambahkan. Adapun, Piala AFF U23 2023 akan digelar pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Ketua PSSI, Erick Thohir, bergurau dengan Timnas Indonesia U23 yang bakal bermain di Piala AFF U23 2023. Apa kata pria yang juga Menteri Badan Usaha milik negara RI itu? Timnas Indonesia U23 telah bertolak ke Thailand pada Senin, 14 Agustus 2023, untuk berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Jadi ke Thailand, selamat berlibur. Mau liburan? Masih mau bermain? Tidak capek, ujar Erick Thohir di depan skuad Timnas Indonesia U23 dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Senin, 14 Agustus 2023. Tidak Pak, kami masih mau bermain, sahut para pemain tim berjulukan Garuda Muda tersebut.
Timnas Indonesia U23 berkekuatan 23 pemain untuk Piala AFF U23 2023. Namun, Garuda Muda minus Rizky Ridho yang tidak dilepas Persija Jakarta. Timnas Indonesia U23 bakal menjadikan Piala AFF U23 2023 sebagai pemanasan sebelum berkiprah di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023.